Beberapa waktu yang lalu WHO atau World Health Organization, salah satu lembaga kesehatan dunia, menyatakan bahwa virus corona merupakan salah satu wabah pandemik. Artinya virus ini tidak hanya menjadi wabah di beberapa negara, melainkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, korban yang teridentifikasi positif corona mencapai lebih dari 100. Kita harus waspada, bener banget. Tapi kita jangan panik, terus panik buying, panik buying, apa-apa dibeli, nyetok dan segala macam. Pada akhirnya harga tinggi banget. Yang untung siapa? Para penimbun. Keep smart. Yang perlu kita lakukan adalah waspada. Caranya gimana? Dengan lebih banyak berdiam diri di rumah, hindari kontak luar dengan keramaian. Kalau misalnya sakit silahkan pakai masker, jaga jarak dengan orang sejauh 1-2 meter. Ya yang gitu-gitu, sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jangan pernah nyebarin hoax tentang corona, karena itu sangat-sangat berbahaya. Orang jadi bimbang gitu loh, mana yang harus dipercaya. Ini ada kabar kayak gini, ini ada kabar kayak gini. Pokoknya jadilah netizen yang smart. Terus masalah soal penimbunan makanan tadi ya, gak usah lah ikut-ikutan beli mie instan sebanyak mungkin. Buat apaan? Buat timbun makanan sehari-hari. Pada akhirnya kita nggak mati karena virus corona, tapi kita mati karena kurang gizi. Tiap hari makan mie instan mulu. Virus corona adalah salah satu virus yang penyebarannya begitu cepat. Untuk mengatasi hal ini, berbagai daerah mengambil kebijakan, seperti misalnya Jawa Tengah. Berdasarkan surat edaran nomor 443.2/08991 tentang pengaturan pelaksanaan ujian nasional, ujian sekolah dan kegiatan belajar mengajar pada SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Salah satu bunyi pasalnya adalah terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Maret 2019, proses belajar mengajar dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing siswa dengan model jarak jauh melalui sistem online atau daring. Dan bersama dengan hal tersebut, sekolah melakukan konsolidasi dan menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan bagi warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, selain itu ada aturan, intinya bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang, kayak misalnya study tour, terus kemah, terus kegiatan-kegiatan besar lah, intinya kayak gitu. Paham banget sebagai seorang traveler, masa-masa sekarang ini tuh sangat-sangat menggoda iman. Bayangin, tiket harganya cuma 50%, diskonan banyak, kemanapun, kapanpun. Anda aja nih, saya egois, itu surga dunia banget buat para traveler. Tapi kan kita sebagai orang, sebagai manusia, itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan sekitar kita. Kita tuh hidup punya prioritas. Jangan cuma gara-gara egois, mumpung nih tiket ke Singapura 100.000. Kau pergi ke Singapura, pulang-pulang bawa virus. Mau? Self quarantine selama 14 hari itu sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka persebaran virus corona. Tapi dasarnya warga plus 62 kadang dalam pikirannya itu nggak bisa dipahamin. Mereka menyamakan self quarantine dengan liburan biasa. Alhasil mereka berbondong-bondong liburan kemana, jalan jadi macet. Kan tujuan utama pemerintah itu supaya kita berdiam diri di rumah,
supaya virusnya nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu kemana-mana ya sama aja bohong. Sia-sia aja pemerintah bikin self quarantine 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena itu adalah masa inkubasi virus. Coba bayangin, oke, kamu sehat, kamu keluar sehat, tapi di jalan kamu papasan sama orang. Kamu yakin orang yang papasan sama kamu itu nggak positif pengidap corona? Kalau iya, kamu terpapar virus. Kamu pulang ke rumah, keluargamu terpapar virus juga. Orang-orang di sekitarmu terpapar virus. Coba bayangkan, karena satu keegoisan orang yang pada akhirnya terpapar virus corona secara positif jadi semakin banyak. Masalah pembelajaran online ya, kalau di bahasa Indonesia udah biasa karena saya pribadi punya grup angkatan khusus untuk bahasa Indonesia. Jadi semua bentuk tugas, materi, termasuk laporan penilaian, itu sering kami update di situ. Kita juga sering diskusi di situ. Pokoknya nggak ada masalah dengan pembelajaran online atau daring. So ini habis ini saya bakalan nagih tugasnya anak-anak saya. Jangan lupa ya, tugas saya dikerjakan dengan baik dan benar, karena setelah masuk besok kita akan ada ujian. Hari yang indah. Terus nih, buat temen-temen yang sedang libur, buat kalian anak sekolah ini tidak libur, tapi kamu belajar di rumah. Waktu belajar itu yang tetap harus kalian patuhi. Ada banyak sekali materi yang bisa kamu pelajari karena kamu udah punya buku paket masing-masing. Ada juga tugas-tugas dari guru, kerjakan itulah. Nanti saya kasih tips kepada kalian bagaimana cara belajar di rumah. Tips yang pertama, kamu harus punya target harian. Hari ini kamu harus belajar apa, harus menyelesaikan apa. Itu penting. Selama kamu gak punya target, selama kamu gak punya deadline, kamu gak punya tanggung jawab moral untuk belajar. Yang kedua, tulis itu di dalam buku kamu. Jadi jelas, hari ini pencapaianmu apa aja, hari ini pencapaianmu apa aja. Contoh, misalnya hari ini kamu punya deadline dirimu sendiri, selesai bikin latar belakang. Hari kedua, selesai bikin bab 2. Hari ketiga, selesai bikin bab 3. Hari keempat, selesai bikin bab 4. Dalam 1 minggu tugasmu bikin KTI selesai. Jadi kamu harus punya target dan tuliskan apa yang sudah kamu lampaui, karena itu bagian dari self appreciation, self awarding. Terus mungkin bapak ibu guru tidak memberikan tugas kepada kalian, bukan berarti kamu terbebas. Kamu bisa melakukan hal-hal yang menurut kamu yang penting positif dan produktif. Jangan sampai terbuang sia-sia. Kamu mungkin waktu masa-masa sibuk di sekolah pernah berpikir, saya pengen mengembangkan bakat saya di bidang tertentu. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kamu mengembangkan bakat, mengembangkan minat, berkreasi, berkreativitas, berinovasi sebaik mungkin, seluas mungkin. Jadi ya, waktu kamu gak terbuang sia-sia gitu. Buat bapak ibu guru, ya kita punya kewajiban yang sama. Jika peserta didik harus belajar di rumah, maka guru pun juga harus bekerja di rumah. Mungkin selama ini bayangan kita, aku tuh pengen banget bisa misalnya melakukan penelitian, menulis penelitian, bikin buku, baca-baca jurnal, nambah wawasan terkait dengan pedagogi, terkait dengan kemampuan profesional, tapi kepentok dengan ngajar.
Nah, ini saatnya 2 minggu kita benar-benar punya waktu untuk misalnya melengkapi melengkapi administrasi pembelajaran. Kita bisa bikin media-media pembelajaran yang kreatif. Kita bisa merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Kita bisa bikin buku, bisa bikin sesuatu yang memang bisa dilakukan. Yang hobi masak bisa mulai menggeluti masak, bisa quality time dengan keluarga. How beautiful a day di tengah keprihatinan kita terhadap corona. Ya, mungkin memang corona itu sesuatu yang tidak terlalu baik dalam kehidupan kita, tapi ada sisi baiknya juga ternyata. Kalau selama ini kita kurang dekat dengan keluarga, 2 minggu ke depan akan jadi waktu quality time yang begitu sempurna. Anak-anak berada di rumah, orang tua berada di rumah. Kalau biasanya ditinggal kerja dari pagi sampai sore, bagi yang udah punya anak-anak, no. Intinya sebagai closing statement, semoga corona bisa cepat pergi dari bumi Indonesia kita tercinta. Semoga pemerintah bisa mengatasi ini. Semoga kita juga sebagai masyarakat tidak saling menyalahkan, tidak saling sebar hoak, dan tidak menjadikan ini sebagai salah satu senjata politis menyerang orang lain. Ayo kita bareng-bareng punya optimisme, kita yakin ini bisa diatasi. Kemudian waspada harus, panik jangan. Pokoknya corona bukan hal yang bisa menghentikan kita berkarya.